Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6 Ali bin Abi Tholib SD Islam Al-Husna hari ini? Ibu harapkan kalian selalu sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Tetap semangat belajar. Hari ini pembelajaran kita adalah tema 1 ya, dan pembelajaran ke-1. Ibu harapkan kalian menyimak apa yang akan Ibu sampaikan agar kalian dapat mendapatkan kesimpulan dari pelajaran yang akan Ibu sampaikan. Selamat menyimak pelajaran yang akan Ibu sampaikan dan kerjakan soal latihan dengan teliti agar nilai kalian tetap bagus walaupun kalian belajar di rumah. Mari kita mulai anak-anakku pembelajaran kita kali ini, yaitu tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku. Dengan kompetisi dasar yang akan kita raih atau kita capai adalah mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan ASEAN. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di lingkungan atau berada di daerah Asia Tenggara, sehingga Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN. Apa ASEAN? ASEAN adalah Association of South Asian Nations, yaitu organisasi geopolitik dan ekonomi khusus bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Secara resmi, ASEAN didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Di antaranya, latar belakang berdirinya ASEAN adalah adanya persamaan letak geografis, persamaan budaya, persamaan nasib, dan persamaan kepentingan di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Sejarah berdirinya ASEAN didirikan oleh beberapa negara, di antaranya negara pendirinya yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dari kelima negara tersebut, yang mewakili adalah Menteri Luar Negerinya, di antaranya dari Indonesia ada Bapak Adam Malik, Filipina ada Nasisco Ramos, Singapura ada S. Rajaratnam, Thailand ada Tanat Koman, dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Kalian juga bisa melihat negara-negara atau bendera-bendera yang berasal dari anggota ASEAN. Anggota-anggotanya yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. ASEAN juga memiliki lambang, di antaranya ada yang berwarna kuning, merah, dan dihimpun atau dibatasi oleh cincin putih dan biru. Masing-masing memiliki arti dalam lambang ASEAN ini. Di antaranya yaitu lambang ada gambar ke-10 batang padi yang melambangkan bahwa negara ASEAN rata-rata dijuluki sebagai negara agraris. Setelah lambang, ada tujuan dari ASEAN. Di antaranya mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu terhadap masalah-masalah yang terjadi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan. Lalu bekerja sama secara efektif, meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri bagi negara-negara di ASEAN. Di samping itu, negara-negara ASEAN memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Walaupun hampir semua negara ASEAN mata pencahariannya sebagai petani atau daerah pertanian. Di antaranya Indonesia, letak geografisnya dilintasi oleh
garis khatulistiwa, memiliki ragam budaya, memiliki bahasa yang beragam. Tapi Indonesia juga merupakan daerah yang memiliki rawan gempa karena ada beberapa lempengan besar yang di wilayah Indonesia yang bisa menyebabkan rawan gempa. Negara yang kedua adalah negara Malaysia. Malaysia terdiri dari dua kawasan utama, yaitu ada Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan, dan Malaysia Timur itu umumnya dia berawa-rawa dan sempit serta sungai-sungai yang pendek dan berkelok-kelok. Negara yang ketiga letak geografisnya yaitu Singapura. Singapura ini hampir sama seperti Indonesia, kota Jakarta. Namun keadaan negara Singapura ini relatif datar, ya. Jadi tidak akan tetapi di beberapa tempat kita bisa menjumpai beberapa perbukitan. Negara keempat adalah Brunei. Brunei ini adalah negara yang dikelilingi diberi wilayah Malaysia, ya. Wilayah barat merupakan dataran rendah dan berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah daratan yang relatif luas, dan di wilayah ini terdapat ada yang namanya Teluk Brunei. Negara selanjutnya adalah negara Vietnam. Secara geografis, Vietnam itu terdiri dari 5 wilayah, yaitu ada Pegunungan Utara, Delta Sungai Merah, ada barisan Pegunungan Annam, dan garis pesisir pantai yang sempit antara barisan Pegunungan Amanite dan Laut Cina Selatan, serta Delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Negara selanjutnya adalah negara Kamboja. Bentuk wilayah negara Kamboja itu seperti menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara selanjutnya adalah Laos, dan ada Myanmar, dan ada Thailand. Di situ letak geografisnya juga berbeda-beda. Kalian bisa membaca dengan teliti dan seksama. Dari setiap negara memiliki letak geografis yang berbeda-beda. Dan terakhir adalah negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina ini banyak sekali gunung berapi yang masih aktif dan dilalui oleh deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Ibu rasa itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kalian kaji lagi lebih dalam apa itu negara-negara ASEAN dan bagaimana letak geografis dari negara ASEAN. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan Ibu sampaikan beberapa soal latihan untuk kalian. Selamat belajar, tetap semangat di dalam masa pandemi ini.